hak pilih itu merupakan hak, bukan kewajiban kita untuk memilih pemimpin. Jadi itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dimana saat kita memilih calon pemimpin negara, itu benar-benar akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Berkarya itu nggak harus yang susah-susah banget, bisa dimulai dari sosial media. Yo, jumpa lagi di Gio TV. Kali ini kita kedatangan tamu, anak muda, ya sukses luar biasa. Hari ini kita kedatangan tokoh perempuan, runner-up Putri Otonomi Indonesia. Betul, 2023. 2023, asalnya dari Pati. Yang nggak tahu Pati, saya juga nggak tahu, belum pernah kesana juga nih Pati. Nanti, Jawa Tengah, dekat Semarang. Ada Semarang. Nanti kita ulik Pati itu apa ya. Dan kita konsisten di Gio TV menampilkan anak-anak muda yang berbakat, anak-anak muda yang punya banyak prestasi. Ya, salah satunya adalah Karina Maudy. Selamat datang. Terima kasih ya Mas Arief. Mas sudah menyambut saya ya, dengan senang hati. Iya. Sebelum jauh kita ngomong tentang apa sebenarnya Putri Otonomi Indonesia. Apa sebenarnya Pati, apa sebenarnya Putri Budaya di Pati? Duta Budaya. Oh, Duta Budaya di Pati. Saya penasaran kenapa akun TikToknya? Ini dia sangat gitu. Aduh, kenapa akun TikToknya namanya kok akun alay? Akun alay. Kenapa akun alay? Jadi selain akun alay kan namanya ada JJACC kan? Iya. Ini banyak orang yang tanya apa sih sebenarnya JJACC itu? JJACC adalah jedak-jeduk ACC. Mas Arief tahu kan sekarang itu lagi rame banget jedak-jeduk yang alay itu, makanya aku namain akun alay karena cuman di situ saja aku bisa ekspresif banget. Kalau di Instagram udah jaga image banget karena aku menaruh titelku Putri Otonomi Indonesia. Jadi aku harus seperti queen gitu. Iya. Berarti yang pengen tahu Karina sebenarnya ya lihat aja TikTok aslinya itu. Kalau iya sih. Iya benar. Kalau nggak salah di bio-nya juga bukan untuk jaga image atau apa? Iya. Akun alay, akun lainnya jaga image gitu. Itu udah ditegaskan di bio. Jadi kayak misalnya kan ada teman-temanku yang lewat FYP-nya gitu kan, videoku lewat FYP-nya teman-temanku. Terus pada komen kayak, kok alay banget sih temanmu itu kayak gitu. Terus aku bilang, ya namanya juga akun alay, jerak-jeruk ACC, jadi kayak tempatku alay, jangan dijudge. Tapi itu sebelum jadi Putri emang udah namanya akun alay? Udah. Sebelum jadi Putri udah namanya akun alay, cuman aku nggak konsisten upload di situ. Iya. Aku itu pernah ngupload video di situ, itu berita viral Dufan, tau nggak? Dufan yang tornado mandek. Iya. Itu aku lagi liburan kan ke sana. Ini awalnya akun alay ini agak naik ya. Jadi aku lagi liburan ke Dufan. Waktu itu tornado macet, wahana tornado macet. Aku videoin lah kayak, di sini lagi macet, wahana tornado itu terus sampai masuk ke berita-berita. Tapi ya nggak tahu kalau itu aku. Karena masih anonimus aja. Iya. Dan akhirnya sekarang jadi akun pribadi ya? Ya, akhirnya akun tadi pengen berita-berita lucu kan ya? Iya, nyampah. Tapi sampai sekarang juga masih nyampah, malah review makanan sekarang. Iya, benar. Isi kontennya makanan, ya kan? Orang yang kalau misalkan lagi puasa nih, tergoda. Sapaannya gini, halo sobat digital gitu. Ya, jadi sekarang umur 18 tahun berarti ya? 18 tahun. Ini kita beda jauh banget. Kita beda jauh banget. Lu udah sekarang 2004 kan? Satu tingkat di atas ya. Selama 18 tahun banyak orang yang mungkin tidak pernah menorehkan prestasi apapun. 18 tahun gue lagi ngapain ya? 18 tahun mungkin gue lagi jadi anak polos, baru masuk kuliah semester 3, semester 2-an. Iya. Semester 3. Iya. Dan beberapa podcast juga Karin itu ngomongin soal dari atlet, ya kan? Awalnya dari atlet kan? Betul sekali. Kenapa dari atlet kok akhirnya jadi Putri Otonomi, jadi
Duta Budaya. Oke, dari kecil aku dari SD, dari TK itu udah diajak olahraga banget sama mamaku kan, sama orang tuaku. Dan dua-duanya itu emang suka banget olahraga. Jadi aku emang cinta banget olahraga dari basket, renang, apapun itulah olahraga aku suka banget. Dan aku dulu agak tomboy ya. Dan gimana aku tiba-tiba bisa jadi putri-putrian Duta Budaya itu ya karena dipaksa mamaku. Jadi mama suka banget tiba-tiba daftarin dan bilang kayak, oke, kamu minggu depan lomba tanpa aku tahu, tanpa persetujuan tiba-tiba didaftarin. Jadi ya udah mau nggak mau gas aja lah. Maksudnya terus aku ngerasa kayak selama ada kesempatan untuk mencoba hal baru, mencoba pengalaman baru, dapat pengalaman baru, ya gas aja. Itu waktu jadi Duta Budaya di Pati umur berapa waktu itu? Itu umur 16 tahun, 16 atau 17 ya? Ya sekitar-sekitar. SMA kelas 3 aku. Oh kelas 3? Ya. Dan waktu itu mama semua yang daftarin? Iya. Aku juga nggak tahu itu didaftarin. Iya. Tapi kalau misalkan tadi ngomong waktu itu masih tomboy, sekarang masih tomboy kok. Enggak, udah banget. Kayak soalnya duduknya agak terpaksa juga begini kan. Oke. Dan yang sekarang yang Duta Otonomi didaftarin juga? Putri Otonomi. Iya, Putri Otonomi. Itu sebenarnya waktu itu aku juga lagi agak sibuk kegiatan kan, organisasi di kampus kan, ikut program-program itu. Terus habis itu mama tiba-tiba telepon kayak, kamu mau nggak? Aku panggilannya kakak. Oh iya. Kak, mau nggak ikut Putri Otonomi? Ya maksudnya kalau mamaku emang agak otoriter ya, suara mama suara Tuhan, jadi kayak aku nggak mungkin bilang nggak juga nih. Daripada nggak masuk surga kan? Iya, surga di telapak kaki ibu, jadi harus dituruti kan. Kayak ya udahlah gas. Terus habis itu persiapan selama 2 minggu, bla 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 bla, bolak-balik Pati, bikin video promosi lah, belajar ke dinas-dinas lah. Ya, alhamdulillah akhirnya itu jauh lebih dari apa yang diharapkan di awal. Tapi ada seleksinya nggak di Pati? Kalau di Pati nggak ada, karena Duta Wisata pun di Pati nggak ada. Oh. Udah berhenti dari tahun 2019. Nah, kebetulan aku ini anak berprestasi terakhir yang ada di Pati karena Duta Budaya 2022 itu kan. Jadi ya sudah saya maju. Iya. Enggak, saya kira harus ACC dari bupatinya. Iya, itu juga. Oh iya, sama. Ada peresmian juga. Penyelempangan, terus foto bareng itu harus ada semua. Karena bawa nama daerah kan. Iya. Dan Putri Otonomi ini akan tiap tahun. Tiap tahun akan ada, tapi Putri Otonomi Indonesia ini baru ada dari tahun 2021. Sebelumnya namanya Putri Otonomi Daerah. Oh. Dan tahun depan akan ada di Trenggalek. Udah ada itunya, tuan rumahnya. Iya. Gimana cara jadi runner up? Kenapa nggak jadi nomor 1? Nah, ini saya juara 2 juga merasa bangga banget loh, jujur. Iya. Karena ya emang saingannya keren-keren Kak. Keren-keren banget, parah. Ya seenggaknya kayak itu aku jadi juara 2. Mama aja sampai histeris yang nangis kayak, aku jadi juara 2. So, aku udah sangat bersyukur dengan. Dan waktu itu anak paling muda ya? Paling muda. Dari seluruh kontestan? Dari seluruh kontestan. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Berapa waktu itu? Total? Jadi waktu itu seleksi administrasi itu ada sekitar 70-an, disaring lagi kan. Ternyata yang masuk di karantina pertama itu ada sekitar 34 lebih ya, 34 lebih orang. Terus seleksi di Jakarta selama 3 hari, disaring 15 besar. Habis 15 besar maju ke Kebumen, jadi karantina semingguan. Nah disitulah penentuan juara 1, 2, 3, 4, juara favorit dan duta-duta lainnya. Oh, dari 70 akhirnya tersaring jadi beberapa aja. Betul sekali. Iya. Dan hari ini saya juga nggak tahu kalau misalnya Putri Indonesia selesai jadi Putri Indonesia mau ngapain gitu kan? Putri Otonomi selesai jadi Putri Otonomi mau ngapain? Kalau Putri apa ada batasan gitu misalkan? Kalau Putri Otonomi itu lebih fokus ke daerah masing-masing ya. Kalau Putri Indonesia kan mewakili provinsi nih. Kalau Putri Otonomi itu lebih ke kabupaten. Dan orang yang mau maju ke Putri Otonomi itu harus dari daerahnya masing-masing. Jadi benar-benar pure warga sana banget, nggak boleh KTP sana lah. Iya, nggak boleh diwakilin. Misalnya orang Jakarta ngewakilin daerah ini nggak boleh banget, nggak bisa. Dan kita lebih fokus ke potensi unggulan, peluang investasi yang ada di daerah masing-masing, kayak gitu kan. Gitu sih. Jadi selesai perlombaan ini terjun langsung ke lapangan di daerah masing-masing. Iya betul. Ada batasan nggak bahwa harus menjaga harkat martabat apa misalkan?
Ya, maksudnya kita sebagai representasi aja sih. Maksudnya kayak selalu membawa nama baik daerah kita. Dan kita juga audiensi kemarin Kementerian Pariwisata, terus ke KOI, Komite Olimpiade Indonesia, ke Kemenpora, dan beberapa instansi lainnya. Jadi kita membawa nama daerah kita, so kita harus... Apa yang dibawa dari Pati? Pati itu wisata utamanya wisata religi. Jadi di sana ramai banget wisata religi, ada tujuh makam sunan-sunan. Terus habis itu kacang kelinci juga dari Pati, Garuda dari Pati, dari Pati juga. Itu dari Pati. Yeah. Terus Bandeng Juana yang biasanya terkenal dari Semarang, padahal itu dari Pati. Jadi dengan adanya Putri Otonomi Indonesia ini, salah satunya aku pengen bawa itu kayak potensi unggulan Pati yang terkenal dari daerah lain. Padahal itu dari Pati, kayak gitu. Aku pengen nge-clearin itu sebenarnya dari Pati. Ada miss berarti ya? Iya. Dari Pati. Apa ada ikan manyung juga kalau nggak salah dia? Das Mayong. Iya kan? Das Mayong jenenge Mas. Oh jenenge Das Mayong. Das Mayong. Kalau di sini apa namanya yang jual manyung tuh ya? Enak juga tuh Del. Ikan kepala manyung. Oh ya kepala manyung. Das Manyung tuh kepala manyung. Oh kepala manyung. Das kepala. agak ngajarin Jawa. Logatnya agak kerasa kalau ngomong Jawa. Iya tuh, ngomong Pati asli. Nah, waktu kemarin penilaiannya apa aja tuh, Rin? Penilaian, ya harus sempurna banget di sana. Makanya kayak aku harus bertindak secara anggun. Kita beauty, brain, and behavior itu semua harus ditekankan. Beauty dari looknya kita harus menjaga badan, terus menjaga penampilan, menjaga fisik, terus brainnya, otaknya harus kepake banget. Kita harus pintar, kita harus update isu-isu terkini, kita harus update masalah-masalah apa sih yang harus dihadapi nih di era sekarang ini. Behavior kita harus benar-benar baik terhadap sama, saling menolong, menghormati, kayak gitu-gitu sih. Saya tertarik tadi misalkan ngomong dulu saya tomboy, akhirnya misalnya jadi duta budaya, jadi putri otonomi Indonesia. Belajarnya gimana? Dari tomboy akhirnya jadi anggun. Jam terbang aja sih. Berat banget ya sih. Pengalaman aja sih. Kalau udah dipaksa ya udah. Kalau lagi di depan kamera nih ya. Kalau misalnya aku mau bawa putri otonomi, aku harus bertindak anggun seperti ini, pakai rok, pakai kemeja seperti ini. Tapi kalau udah kamera off nih, udah beda lagi kayak aku ngalah itu. Jadi ada dua sisi yang berbeda dari Karin. Hari ini berarti lagi kuliah. Aku lagi ujian. Tapi udah selesai. Semester berapa? Semester 3, aku baru semester 3. Semester 3 di BINUS. Nusantara University. Ini kan putri otonomi tadi kita udah bahas ya. Selain akhirnya punya tanggung jawab sebagai putri otonomi, kuliah, terus mau ngapain lagi? Minat nggak untuk misalnya ada perhelatan putri Indonesia terus ikut gitu? Akhirnya jadi hobi gitu. Ikut kontestasi hobi. Mau sih. Mau sih, ada keinginan, ada harapan untuk ikut Putri Indonesia sih. Semoga ya, doakan. Tapi harus memperbanyak pengalaman dulu. Iya. Dan kayaknya bahasa juga nggak bisa cuma bahasa Jawa ya? Iya. Harus semua. Iya. Maksudnya bahasa Inggris harus bisa juga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi misalkan ada otaknya harus dipakai itu ya. That's right. Ya karena banyak juga hari ini yang nggak dipakai padahal punya gitu. Iya, kan kita perlu ketemu banyak orang kan, interaksi sama banyak orang, banyak suku, banyak negara juga. Jadi ya kita harus bisa semua itu. Iya. Otaknya harus dipakai. Iya. Dan hari ini menjadi penting. Di mana-mana itu selalu digaungkan soal Indonesia, Mas. Ada nggak targetan-targetan? Kalau beberapa podcast yang saya lihat misalnya tentang Karin, aduh saya nggak kepikir juga jadi menteri juga nggak kepikir. Saya sih bukan menteri, juara satunya yang menteri yang jadi menteri. Saya juara 2. Tim Hore aja nih saya. Kalau Indonesia Emas bisa diimplementasikan pada pemilu 2024 dulu sih. Maksudnya keikutsertaan kita dalam pemilu itu sangat berarti banget loh. Dan perlu diingat bahwa hak pilih itu merupakan hak, bukan kewajiban kita untuk memilih pemimpin. Jadi itu harus digunakan sebaik-baiknya. Dimana saat kita memilih calon pemimpin negara itu benar-benar akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Jadi kayak tolong pilih, jangan golput. Tapi ada kriteria nggak menurut Karin yang bagus tuh pemimpinnya seperti apa? Enggak nama kriteria aja.
Kalau misalnya kalian ngerasa politik ini apa ya, nggak adil dan udah cukup kotor gitu lah, makanya keikutsertaan anak muda nih perlu gitu loh. Penting, untuk membenarkan politik itu ke jalan yang benar gitu sih menurutku ya. Terus kalau kompetensi dan karakter pemimpin jujur dan tidak korupsi saja. Dan tadi aku habis podcast sama Pak Bupati Trenggalek. Oh ya? Nah, terus beliau bilang jangan sekali-sekali membawa cita-cita sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Maksudnya kayak cita-cita pribadi gitu loh. Jangan sampai diikut sertakan dalam kepemimpinan gitu. Karena dasarnya dari cita-cita pribadi itu bisa ya akhirnya menimbulkan keserakahan. Iya. Kepentingan golongan ya kayak gitu sih, Mas Arif. Itu yang lagi rame hari ini kan. Soal politik dan sebagainya. Dan kita itu sebenarnya di GeoTV itu pengen ngangkat karena banyak banget orang-orang yang punya prestasi, banyak banget orang-orang yang punya kelebihan tapi nggak di show up gitu. Ada orang yang buat robot gitu kan, tapi nggak tahu gitu kan, ya kan. Dan kita rasa nanti juga selesai ini nanti kita bakal panggil lagi orang-orang yang punya prestasi. Harus banget. Iya, panggil prestasi itu. Nah, selain akhirnya tadi tidak cukup menjawab juga sebenarnya. 2045 kira-kira Karin mau seperti apa? Kalau tahun 2045 nanti tuh generasi muda yang akhirnya akan memimpin kan. Jadi aku nggak benar-benar menargetkan aku akan menjadi seorang pejabat atau apapun itu. Yang penting aku bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Kayak contohnya aku mulai dari Putri Otonomi, Duta Budaya, itu salah satu caraku untuk memajukan Indonesia ke depannya kayak gitu. Aku pengen jadi kayak representasi dari anak-anak muda. Jadi banyak juga anak-anak muda nih yang masih peduli dengan budaya Indonesia. Terus kelebihan Indonesia, potensi Indonesia. Jadi ya kayak gitu sih. Kita hidup harus berkarya gitu. Harus berkarya yang positif dan memanfaatkan privilege yang ada. Dan berkarya itu nggak harus yang susah-susah banget. Bisa dimulai dari sosial media. Kan kita tiap hari hidup pasti pakai sosial media kan. Meskipun alay nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita ngambilin konten-konten yang positif kayak gitu loh. Iya. Jangan yang negatif-negatif, memicu provokasi. Jangan. Iya. Dan ini penting loh. Hidup tuh berkarya. Apapun karyanya mesti harusnya. Betul sekali. Iya, harus dihargai dan sebagainya. Dan orang itu nggak bisa membantah karya dengan ucapan ya. Harus dengan karya lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira Mbak Karin, selesai lulus mau S2 di luar apa di sini? S2 mau di sini dulu sih. Enggak keluar gitu, biasanya kan cita-cita keluar negeri ke Amerika. Kan gitu. Aku kuliah nih ada 2 jurusan. Oh ya? Iya, aku 2 jurusan di hukum dan komunikasi. Double. Jadi bisa lah dua-duanya. Ada cita-cita mau jadi hakim? Enggak, bapakku hakim, jadi bapak aja lah. Iya. Kenapa ngambil hukum? Karena Indonesia adalah negara hukum dan di mana-mana pasti dibutuhkan hukum. Jadi prospek kerjanya luas. Iya. Ya begitu. Komunikasi keseharian kita memerlukan komunikasi. Kita interaksi di komunikasi. Iya. Itu satu kampus. Beda kampus. Kampus. Kalau yang hukum itu di Semarang, jadi kuliahnya online, ikut kelas karyawan. Jadi aku sekelas sama bapak-bapak, ibu-ibu yang udah kerja. Oh ya? Ya. Iya. Ya begitu. Keseharian selain konten ngapain, Rin? Jalan-jalan makan sih, Mas. Jalan-jalan makan. Begitu aja sih hidupku. Iya. Jadi barangkali teman-teman juga perlu tahu kira-kira perjalanan yang hendak Karin susun hari ini, apakah sudah sesuai track atau yang penting jalanin aja lah? Kalau aku tipe-tipe orang yang YOLO, you only live once. Jadi kayak ya udahlah, sejalannya aja kayak gitu. Aku nggak pernah ada target apapun? Nggak ada. Aku bener-bener yang sesantai itu hidup. Kalau misalnya aku mengerjakan sesuatu dan tidak sesuai harapanku, kayak ya udahlah, emang bukan
buat aku aja, bukan hariku aja. Aku udah kayak gitu santai itu aja biar aku nggak mau stres memikirkan hidup ini gitu. Iya, pantas kegiatannya cuma makan-makan. Iya, santai aja. Makan-makan, jalan-jalan, dan kayak paling banyak postingan kayak di Ancol di mana ya, sama teman-teman ya. Iya, ada. Dan begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja. Tapi kan kalau review makanan tuh, aku sebenarnya awal-awal pengen bikin review makanan itu karena pengen mengangkat makanan tradisional yang unik-unik. Itu di konsep berarti dong? Awalnya kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu banyak yang request nih, kayak coba makan ini dong, ya udah campur deh jadi satu kayak gitu. Aku awalnya pengen ngangkat kayak makanan tradisional, es gempol, tau nggak es gempol? Nggak tahu kan? Tahu. Nah makanya dengan aku pengen bikinnya konten itu, aku pengen memperkenalkan gitu loh makanan tradisional. Itu es gempol dari Pati juga? Dari Pati, makanan khas Pati bahkan Indonesia kan itu ditonton cukup banyak orang. Terus sate kerbau, nasi gandul, nggak tahu kan? Nggak tahu. Itu aku. Ada sate kerbau? Ada sate kerbau, enak banget itu, parah. Makanya itu salah satu tujuan aku konten, pengen mempromosikan makanan tradisional itu. Meskipun akhirnya nggak konsisten di sana ya. Nah, pokoknya tiap aku balik ke Pati aku pasti kayak makanan tradisional, es puter kayak gitu loh. Es puter saya tahu. Es doger kayak gitu-gitu. Terus es dawet sumsum, kayaknya es dawet sumsum itu di Jakarta sih. Makanan tradisional Jakarta nggak tahu juga. Jadi ada. mana? Aduh, banyak banget makanan-makanan yang sebenarnya kita nggak tahu ya. Iya, dan selain itu mau ngapain lagi? Ini kan tugas yang berat. Kira-kira tugas yang berat ya. Contoh misalkan hari ini saya bertindak sebagai duta budaya Cirebon, karena saya dari Cirebon. Ini kan ada hal yang sebenarnya berat secara moral ke saya kan. Sudah menjadi duta dan sebagainya. Merasa terbatasi nggak? Makanya itu aku nggak nyambungin akun Instagramku sama TikTok, karena di akun Instagram ini aku membawa titel Putri Otonomi, di mana citranya ya sangat anggun, terus kayak apa ya? Ya terbatas, nggak boleh yang ekspresif banget, maksudnya harus menjaga keselaian itulah. Tapi kan orang-orang akhirnya pada tahu juga kalau mau tahu Karin ya di itu aja, di TikTok aja. Jadi kalau akun alay itu untuk mengekspresikan diri, kalau Instagramnya untuk personal branding aja. Gitu. Minum dulu. Kayak gitu loh. Iya. Dan hari ini kayak lagi sibuk konten terus ya. Jarang loh ada orang hobi bikin konten. Saya sendiri misalkan paling mentok-mentok sehari bikin satu video. Kalau aku ngonten itu suka banget ngonten dari SD, tahu zamannya squishy itu nggak mainan yang dipencet. Iya. Aku tuh udah suka banget ngonten dari dulu, emang kayak banci kamera banget emang orangnya. Tapi kalau untuk beban baru-baru ini karena aku ngerasa kayak semakin banyak followers yang kita dapat, aku ngerasa kita harus lebih konsisten upload konten gitu loh. Jadi ada masanya aku stuck kayak wah, like-nya nurun nih, views-nya nurun nih, aku harus apa lagi, terus aku stuck. Iya, kena pressure gitu beban ya? Itu. Iya, benar. Kenapa ya, kok turun ya? Iya, kan? Padahal aku udah berusaha. Konten tuh, tapi turun, yang lihat malah dikit viewersnya. Iya. Biasanya kalau gitu di-delete? Enggak lah, ya udah aku biarin aja, terus aku balik lagi, ya udahlah, jalanin aja kayak gitu aja, udah. Tidak mau mikir itu pusing-pusing. Iya, karena jarang banget ada orang yang memang hobinya dalam konten, jarang banget. Justru bahkan banyak orang-orang yang dia content creator, dia nggak hobi. Karena tuntutan, karena misalnya dapat uang dari sana, dapat endorse dari sana, akhirnya padahal udah capek banget nih. Nah, kalau aku kan hobi konten, dan sekalian berpenghasilan dari sana, itu kan cukup asik juga kan, kalau kayak gitu. Hobi yang dibayar. Iya. Nah, kita ada kuis nih. Aduh, apa nih? Nggak ada briefing, ada kuis nih. Tiba-tiba ada Jadi kuis. nanti sebutin gua sebut satu kata, Karin sebut satu kata. Contoh misalkan Indonesia. Nah, Karin jawab satu kata aja. Merdeka. Merdeka, gitulah kira-kira. Ya tadi gua udah siapin ya. Biar minum dulu, biar nggak tegang ya. Ada 5 kata. Aduh. Yang pertama, pemuda. Keren.
politik? Asik. Asik. Pilpres 2024. Pesta. Masyarakat. Demokrasi. Pati. Maju. Wih, tepuk tangan tuh. Oke, Karin, makasih. Kita ternyata udah agak cukup panjang juga. Kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa ya, asik banget ya? Asik banget, nggak. Thank you, ya. Kita bakal nanti undang lagi aja. Bisa jadi nanti Karin jadi hostnya. Boleh. Atau jadi kameramen? Wah, jangan. Rusak sih. Ya, udah dapat ngambil gaji. job orang ya? Iya, dapat gaji dari situ dia. Oke, sekali lagi terima kasih Karin atas waktu dan kesempatannya. Semoga semakin sukses. Amin ya Allah. Dan tetap membawa nama baik Pati dan Indonesia. Dan pemuda dong. Oh iya, dan pemuda. Gue udah ngerasa kayak nggak muda lagi soalnya. Masih muda lah, milenial ujung ya. Milenial 27. Udah Gen Z lah. 27. 96 kan? Iya, 27. Gen Z itu berarti. Oh, Gen Z ya. Oh, masih muda gue. Satu generasi, Bro. Iya. Oke, terima kasih. Thank you.